Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat begitu ya. Oke. Gimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah tetap sehat ya. Selalu semangat ya belajar ya. Selalu semangat belajar meskipun kalian belajarnya dari rumah ya. Tetapi sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Hari ini yang masuk Zoom duluan itu Karisma ya tadi ya. Nah, tolong Karisma pimpin temannya berdoa. Nah, silahkan. Ayo Karisma. Mari teman-teman kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Karisma. Jadi hari ini seperti yang Ibu bilang tadi ya, kita akan melanjutkan materi kita mengenai IPA pada minggu kemarin. Masih ingat kan tentang materi listrik? Masih kan? Masih ya. Nah, coba sekarang Ibu share screen dulu. Kemarin listrik kita belajar tentang apa nah? Cara menghasilkan energi listrik ya. Nah, setelah listrik dihasilkan pembangkit listrik ya melalui generator ya. Jadi listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Nah, setelah dihasilkan oleh pembangkit selanjutnya ya kan tidak sampai di situ saja, masih ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu yang akan kita bahas pada kali ini ya. Cara menyalurkan energi listrik. Cara menyalurkan energi listrik ini masuk di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ini bisa kalian baca ya. Untuk tujuannya nih, setelah membaca dan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dengan tepat ya. Setelah membaca teks dan mengamati gambar, kalian dapat menyajikan cara menyalurkan energi listrik dalam bentuk gambar dengan terperinci. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Lihat, silakan diamati. Ini ada gambar apa di sini? TA dan satunya apa? Anak menonton TV. Anak menonton TV. Tadi, jadi pertanyaannya yang pertama, ya di sini, kenapa di televisi bisa menyala, ya kan? Bagaimana televisi itu bisa menyala? Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah? Nah, ini pertanyaan dari teman-teman kalian, ya. Kenapa kok anak kecil ini, ya kan, bisa sampai menonton televisi? Ya kan? Apa kaitannya dengan pembangkit listrik? Ya kan? Yang ada gambar yang ada di sebelahnya itu. Nah, ini jadi tugas kalian, ya kan? Pertanyaannya itu bisa kita jawab sama-sama, ya kan? Nah, dengan kalian membaca dulu teks yang sudah Ibu sediakan. Akan baca dulu, Ibu kasih waktu, baca betul-betul, karena setelah kalian baca, ada pertanyaan dari Ibu terkait teks yang kalian baca, ya kan? Yang berhubungan dengan penyaluran energi listrik. Boleh dicatat mana hal-hal yang penting. Pertama tadi ada gambar pembangkit listrik dengan anak sedang menonton TV, begitu ya? Anak bisa menonton televisi karena apa, Nak? Ada listrik. karena adanya listrik. Berarti listrik yang dihasilkan sama pembangkit itu tadi harus diapakan biar anak bisa, biar orang-orang yang ada di rumah-rumah itu bisa menikmati energi listrik. Diapakan listrik itu? Energi listrik yang dihasilkan. Diapakan? Disalurkan. Nah, penyalurannya ini sudah kamu baca melalui teks ini, ya. Sudah dipahami belum? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu punya gambar. Ya, ada 6 gambar di sini, ya. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Tugas kalian, ya. Gambar ini masih berhubungan dengan gambar yang tadi, ada pembangkit sama ada anak nonton televisi. Ada pembangkit, kenapa anak bisa menikmati ya kan acara televisi di rumahnya masing-masing. Nah, itu masih ada hubungannya dengan gambar yang ada di sini, yaitu dengan proses penyaluran energi listrik ya. Juga proses penyaluran listrik juga bisa kamu temukan tadi di bacaan. Kalau kalian baca betul-betul ya kan bacaan itu kamu pahami betul-betul, insya Allah kalian bisa menjawab, bisa mengurutkan gambar ini dari proses pertama sampai proses terakhir sampai ke rumah ya. Coba sekarang tulis ya kan di buku kalian masing-masing ya kan urutan dari gambar pertama sampai yang terakhir ya kan terkait proses penyaluran energi listrik. Oke Tera, urutan yang pertama apa Tera? 1, terus 5, 1, 5, terus 4, 6, 4, lanjut 6, 6, 3, 2. 1, habis 1 itu apa Tera menurutmu? Pembangkit, bahan bakar dan pembangkit. Pembangkit listrik, generator dan pembangkit listrik dulu ya. Terus habis itu 5 itu apa Nak? Generator sama trafo. Terus habis 5 kemana? Transmisi 4. Transmisi 4 ya, transmisi ya. Ya, saluran transmisi yang tegangan tinggi. Namanya apa ini transmisi tegangan tinggi itu? Tutet ya. Tutet. Setelah 4 lanjut ke 6. 6 ini apa? Gardu induk. Apa Nak? Gardu induk. Setelah ke gardu induk kemana lagi? Ke gardu distribusi. Gardu distribusi nomor berapa? 3. Nomor 3. Setelah nomor 3 baru Nomor 2 rumah. nomor 2 itu Nomor apa? 2 Nomor 2 sampai
sampai ke rumah-rumah. Iya betul. Yang lain bagaimana? Setuju dengan jawaban Tera? Setuju. Yang lain? Mana yang lain suaranya? Iya, setuju ya. Jadi urutannya, iya nak. Jadi urutan penyaluran listrik itu dari mana nak yang pertama semuanya? Dari nomor 1. Satu itu apa nak? Hanya menjawab. Satu itu apa? Pembangkit. Oke, habis membangkit listrik baru kan nomor 5. listrik setelah dihasilkan kan nomor 5. Nomor 5 ini apa nak? Setelah generator itu? Trafo. Trafo. Fungsinya trafo untuk apa nak? Menaikkan tegangan. Setelah tegangan dinaikkan baru kan nomor berapa nak? 4 ini apa nak? Gambar apa? Transmisi. Tegangan tinggi itu apa nama lainnya? Tutet. Setelah 4 baru ke nomor 6. Nomor 6 apa ya ini? Gardu induk. Di sini tegangan dinaikkan apa diturunkan? Gardu induk. Diturunkan. Ya, setelah gardu induk diturunkan terus kemana lagi? Ke nomor berapa? Gardu distribusi itu nomor berapa? 3. Nomor 3 ya betul. Setelah nomor 3 baru Nomor 2. Nomor 2 ini sampailah ke rumah. Itu alurnya ya dari pembangkit. Terus mana tadi? Dinaikkan tegangannya oleh trafo, disalurkan ya kan oleh transmisi ke rumah-rumah, tetapi masih diturunkan sebelum ke rumah itu diturunkan ke gardu induk ya kan ada trafo penurun tegangan 6. Nah, dari gardu induk penurun tegangan ya kan diturunkan lagi di gardu distribusi nomor 3 dan terakhir ke rumah-rumah. Paham nak mengenai proses penyaluran energi listrik? Paham Ya. Nah, setelah listrik sudah tersalur ke rumah-rumah, bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. Ini urutannya benar ya, 1, 5, ya kan 4, 6, 3, 2. Ya, betul jawaban dari temanmu. Tepuk tangan buat temanmu tadi, Nat. Ayo, siapa Tera ya? Tepuk tangan buat Tera. Mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat kalian semuanya ya, sudah bebas, sudah bisa menjawab. Oke, ini manfaat energi listrik, ya kan? Di rumah-rumah, untuk keperluan rumah tangga. Untuk apa saja manfaat energi listrik itu? Ayo lihat dari gambar aja. Ayo, untuk apa saja itu? Menghidupi ruangan. Iya, menghidupi ruangan. Ya kan untuk penerangan. Apa lagi? Untuk lampu jalan. Untuk lampu jalan bisa. Terus apa lagi? Di sini. Sebagai penghasil panas. Pengganti Panas. Ya kalian baca di sini ya. Penghasil panas itu di sini alat yang menghasilkan panas apa nak? Alat-alat di rumahmu yang menghasilkan panas apa? Kompor listrik. Apa lagi nak? Kompor listrik. Ibumu kalau mau masak nasi pakai apa? Magicom. Iya, semua peralatan ini menggunakan listrik untuk penggunaannya. Ya, selanjutnya coba dilihat di sini. Ada 2 gambar. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di sini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gardu listrik. Gardu listrik, betul. Yang lain? Iya, betul. Iya, gardu listrik. Tepatnya ini gardu yang ada di dekat rumah berarti gardu apa? Gardu induk apa gardu distribusi? Distribusi. Gardu distribusi. Nah, dilihat di sini apa arti dari Gardu distribusi. Ada tanda ya, ada gambar di sini ya yang sama ya. Nah, tanda ini apa artinya? Siapa yang tahu? Tidak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang. Ya, selain tidak boleh dipegang, tidak boleh. Tegangannya tinggi. Iya, karena tegangannya tinggi. Ya. Berbahaya enggak kira-kira nak? Berbahaya ya. Kenapa kok berbahaya? Kesetrum, iya betul ya. Kesetrum, nah kalian bisa kesetrum, bisa membahayakan keselamatan kalian ya. Kalau kalian dekat-dekat dengan gardu listrik seperti ini. Itu saja materi dari Ibu. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk materi kita? Ada yang bertanya? Kira-kira ada yang bertanya enggak? Tidak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu yang tanya ya. Ada yang tahu? Tadi kan, coba Ibu ganti yang tanya ya. Nah, ada proses, bentar, ini ada di slide juga ya. Ada proses setelah dari pembangkit gesekan listrik, maka dinaikkan oleh trafo. Kenapa kok tegangan itu dinaikkan oleh trafo? Kenapa nak? Agar tidak banyak listrik yang terbuang. Agar tidak banyak listrik yang terbuang, energi listrik yang terbuang. Iya, betul jawabannya, Tera. Energi listriknya banyak yang terbuang ya kalau tegangannya kecil. Oke, ada lagi yang tanya. Sekian dari Ibu, ya kan? Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca doa. Silakan pimpin doa lagi, Karisma. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sekian dulu dari Ibu untuk materi hari ini. Ya kan, tetap semangat belajar. Ya, jaga kesehatan. Ya kan, jangan lupa jaga kesehatan. Jika nanti ada tugas-tugas dari Ibu, tolong segera dikerjakan ya. Yang ada di Google Classroom sudah Ibu posting ya mengenai materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.